Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Nur Saputra. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 411821910076. Saya di sini ingin mempresentasikan anak berkebutuhan khusus penjas adaptif. Oke, di sini saya ingin menjelaskan beberapa anak-anak berkebutuhan khusus. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Bekasi yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Dinin Abidin. Saya bernama Muhammad Gilang Nur Saputra dengan NPM 41182191210076. Saya berada di semester 6. Yang pertama itu adalah tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkatan gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total, total blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan, low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis berwarna merah. Penyebab dan cara mengajar tunanetra. Yang pertama, penyebabnya adalah prenatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Postnatal, faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonorea, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti traukoma dan akibat kecelakaan. Cara mengajar. 1. Metode individual. Metode pembelajaran yang perlu diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak tunanetra menurut SMART 2010 perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang kedua, metode pengalaman penginderaan beralih dari metode individual. Prinsip berikutnya yang perlu diperhatikan ketika mendidik anak tunanetra ialah metode penginderaan. Cabang olahraganya tunanetra: 1. Panahan, baseball, dan sepak bola. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya, yang mengakibatkan kerusakan fungsi pendengaran baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Penyebab dan cara mengajar tunarungu. Penyebabnya kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. Banyak anak sekarang ini dilindungi dari kehilangan pendengaran dengan vaksinasi seperti untuk mencegah infeksi. Cara mengajarnya adalah 1. Metode ceramah. Metode ini paling sering digunakan setiap kali guru menyampaikan materi. Kedua, metode tanya jawab. Dalam metode ini guru juga mengombinasikan dengan memanfaatkan metode terapi bicara anak tunarungu, yaitu menggunakan metode SIBI, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Cabang olahraga tunarungu ada basket, nari, sepak bola, dan panahan. Tunawicara. Tunawicara merupakan suatu kelainan fisik di mana seorang memiliki gangguan dalam berbicara. Tunawicara biasanya diikuti dengan kelainan lainnya, yaitu tunarungu atau tuli, sehingga untuk berkomunikasi biasanya menggunakan cara komunikasi khusus, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Penyebab dan cara mengajar tunawicara. Penyebabnya kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa anak-anak seperti gondok atau cacar air. Cara mengajarnya adalah 1.
Metode bubbling. Metode ini bertujuan untuk melatih kemampuan bicara anak yang disesuaikan dengan usianya. Prosesnya dilakukan dengan meminta anak meniru suara hewan atau kendaraan secara acak. Yang kedua, metode imitasi. Sama seperti namanya, metode imitasi merupakan proses belajar dengan meniru perkataan atau bunyi yang diucapkan oleh orang lain. Ini bertujuan untuk melatih artikulasi atau pengucapan kata. Cabang olahraga tunawicara adalah basket, nari, sepak bola, dan panahan. Yang ketiga, tunagrahita adalah istilah lain dari disabilitas intelektual, yaitu kondisi ketika seorang memiliki kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata. Pengidap tunagrahita mengalami kesulitan untuk belajar, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Penyebab dan cara mengajar tunawicara. Penyebabnya adalah penyakit atau paparan racun. Sejumlah penyakit seperti infeksi otak, campak, stroke, dan meningitis dapat meningkatkan resiko terjadinya tunagrahita. Setelah itu, tunagrahita juga bisa dipengaruhi oleh malnutrisi yang parah, perawatan medis yang tidak tepat, serta paparan racun seperti timbal dan merkuri. Cara mengajarnya adalah penting untuk memahami karakter dan kebutuhan mereka. Anak tunagrahita umumnya memiliki keterbatasan hal komunikasi, kognisi, dan adaptasi sosial. Anak tunagrahita memiliki spektrum kebutuhan yang beragam, mulai dari penggunaan alat bantu komunikasi sehingga modifikasi materi pembelajaran sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Pendekatan berbasis sangat efektif dalam mengajar tunagrahita karena mereka cenderung belajar melalui pengalaman langsung. Cabang olahraga tunagrahita: basket, bulu tangkis, renang, dan tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, tulang, sendi, otot, sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh, disabilitas fisik, atau orthopedical handicap. Penyebab dan cara mengajar tunadaksa. Penyebabnya adalah faktor prenatal sebelum kelahiran, kelainan fungsi anggota tubuh, atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan, faktor neonatal saat lahir, kesulitan pada kelahiran karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Postnatal setelah melahirkan, faktor penyakit seperti meningitis, radang selaput otak, henikitis, radang otak, influenza, difteria, dan pertusis. Cara mengajarnya adalah cara perencanaan pengajaran bagi anak tunadaksa mempunyai 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi, metode atau strategi, serta penilaian. Setiap komponen dapat dikembangkan menjadi komponen, misalnya komponen tujuan dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Komponen materi dibagi menjadi pokok-pokok materi dan sumber serta alat bantu pengajaran. Cabang olahraga tunadaksa: balap kursi roda, panahan, renang. Selanjutnya, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi anak tunalaras atau emotional handicapped atau behavioral disorder lebih terarah berdasarkan definisi dari Ellie M. Bauer, Bendy Delphi 2006-17 bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau kelebihan dari 5 komponen berikut ini tidak mampu belajar, bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensor, atau kesehatan. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru, bertingkah laku, berperasaan tidak pada tempatnya secara umum. Mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan
tendensi karena sifatan fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Penyebab dan cara mengajar tunalaras. Penyebabnya adalah faktor psikologis, penggangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis. Terganggunya faktor psikologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal fiction, agresif reaction, dan a context of dispensi. Bifaktor psikososial, gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi. Cara mengajarnya adalah satu, membangun konsentrasi, struktur rutinitas yang konsisten dan lingkungan yang terstruktur dapat memberikan rasa keamanan bagi anak tunalaras. Kedua, memberikan pelatihan keterampilan sosial mengajar, keterampilan komunikasi dan pengelolaan emosi secara eksplisit, membantu anak tunalaras berinteraksi lebih baik. Ketiga, dukungan terapi perilaku atau bicara. Terapi yang difokuskan pada perilaku atau bicara dapat membantu anak mengatasi kesulitan sosial atau emosional. Selanjutnya, cabang olahraga tunalaras adalah panahan, renang, berlayar. Terakhir adalah autis, gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, gangguan spektrum autisme yang mempengaruhi sistem saraf. Rentang dan keparahan gejala dapat bervariasi. Gejala umum berupa sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi sosial, minat yang obsesif, dan perilaku depresif. Pengenalan dini serta terapi perilaku, pendidikan, dan keluarga dapat mempengaruhi gejala, mendukung pengembangan dan pembelajaran. Selanjutnya, cara mengajar dan penyebabnya adalah penyebab yaitu autisme belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko terjadinya autisme, misalnya kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Gejala dan tingkat keparahan autisme beragam. Penderita yang bergejala ringan namun tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas. Namun jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Cara mengajarnya adalah satu, buatlah suasana yang kondusif, membuat suasana belajar mereka menjadi nyaman dan menyenangkan, misalnya menggunakan alat-alat modifikasi untuk mereka dengan peralatan rumah. Hal itu dapat membuat mereka menjadi terbiasa dengan alat tersebut. 2. Atur waktu belajar yang baik. Berikan rutinitas yang harus anak-anak lakukan secara terus-menerus. Beritahu anak-anak apa saja yang akan dilakukan selama hari itu. Cara ini dapat melatih mereka memiliki tanggung jawab pada jam tertentu, ketika bisa mengajak mereka mengikuti waktu yang kita buat, bukan kita yang mengikuti waktu mereka. Ketiga, carilah cara berbicara yang efektif. Ajari mereka untuk menjawab sesuatu menggunakan gestur. Berikan juga mereka pertanyaan terbuka agar dia terbiasa untuk menjelaskan. Cabang olahraga autis adalah bersepeda, gimnastik, renang, dan bowling. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.